bernama Raka. Ya, Raka tinggal di desa yang sejuk, yang masih banyak pepohonan dan air yang jernih. Suatu hari, Raka sekolah dan bertemu sama teman-temannya. Kemudian Raka bertanya, "Hai teman-teman, kalian belajar apa hari ini?" Lalu temannya menjawab, "Iya, kami hari ini belajar tentang akidah akhlak karena kita ngaji sore hari ini." "Oh iya." Kemudian Raka, karena setelah belajar, Raka berinisiatif mengajak teman-temannya pergi mandi ke sungai. Sungainya yang jernih, orang-orang di desa Raka masih mandinya di sungai karena di desanya masih banyak belum ada sumur pribadi. "Hai teman-teman, bagaimana kita mandi ke sungai aja sore ini?" Lalu temannya menjawab, "Ah, setuju, aku juga pengen main ke sungai." Iya, aku juga setuju, ayo kita mandi ke sungai." "Aduh, aku pengen mandi ke sungai, tidak tahan lagi, aku pengen mandi ke sungai." Setelah sekolahnya selesai, Raka dan teman-temannya pergi ke sungai untuk mandi. Sesampainya di sungai, Raka dan teman-temannya terkejut melihat air sungai yang tidak seperti kemarin. Air sungainya berubah menjadi keruh, kotor, dan juga banyak sampah. Lalu Raka dan teman-temannya terheran-heran, kenapa airnya bisa berubah. Lalu Raka bertanya kepada teman-teman, "Hai teman-teman, kenapa ya air sungai kita jadi berubah, bau dan berwarna kotor?" Iya, kenapa ya air sungainya berubah? Lalu Raka menjawab, bagaimana kita cari sumber apa penyebab dari air kotor ini. Baiklah, ayo kita cari sumbernya, kenapa air ini jadi tidak jernih lagi, kata salah satu teman Raka. "Oke, ayo kita pergi." Setelah beberapa jauh, Raka dan teman-temannya pergi untuk mencari sumber dari penyebab keruhnya air di sungai. Maka mereka bertemu dengan seorang pemuda yang bekerja yang menyebabkan air itu kotor. Lalu Raka dan teman-temannya bertanya, "Hai paman, apa yang sedang kamu lakukan?" Lalu pamannya menjawab, "Aku sedang bekerja. Ini namanya dompeng untuk mencari emas agar dapat dijual dan membutuhi kehidupan kami." "Tapi kenapa paman bekerja seperti itu? Itu bisa menyebar dampak buruk bagi semua masyarakat desa kita." Lalu pamannya menjawab, "Kamu tahu apa?" Lalu Raka bertanya kepada paman itu, "Hai paman, apa yang sedang kamu lakukan?" Paman itu menjawab, "Aku
Aku sedang bekerja. Ini nama Joan Dompeng. Aku bisa mendapatkan emas dari mesin ini, biar agar bisa dijual dan untuk mencukupi kebutuhan hidup kami. Tapi Paman, apa yang Paman lakukan itu sangat berdampak buruk bagi masyarakat desa kita. Lalu pamannya menjawab, "Alah, kamu tahu apa? Kamu tuh masih kecil, kamu belum tahu apa-apa. Saya ini mau mencari nafkah untuk keluarga saya. Dengan dompeng ini saya bisa mendapatkan emas dan saya jual." Tapi Paman tetap tidak bisa melakukan itu. Karena apa yang Paman lakukan itu sangat berdampak bagi masyarakat desa kita. Dan Paman juga tahu masyarakat di desa kita juga banyak menggunakan air ini untuk mandi, minum, memasak, dan lain sebagainya. Iya Paman, kenapa Paman lakukan itu? Kami kan mau mandi di sini, dan warga desa sini juga banyak yang menggunakan air ini untuk memasak, minum, mencuci, dan lain sebagainya. Alah, kamu diam saja. Kamu tuh masih kecil. Udah lari sana, mengganggu saja. Nah, kalau begitu, pamannya itu melanjutkan pekerjaannya mendompeng dan mencari emas. Raka dan teman-temannya ini karena tidak terima apa yang dilakukan paman itu, dia memberitahu kepada warga RT dan warga setempat untuk memberitahu apa yang dilakukan paman itu tadi. Raka menghampiri warga. "Hai Pak RT, saya mau menceritakan tadi di sungai kami menemukan ada seorang paman yang bekerja dompeng. Itu bisa menyebabkan air kita keruh." Lalu Pak RT-nya menjawab, "Hah? Apakah?" Lalu Pak RT-nya menjawab, apakah benar itu Raka? Apakah siapa orangnya tadi yang bekerja itu? "Saya tidak tahu orangnya Paman, tapi dia mendompeng dan itu menyebabkan air kita keruh." Wah, ini tidak bisa dibiarkan. Itu bisa menyebabkan penyakit bagi warga kita, karena minyak-minyak yang dari mesin itu bisa menyebabkan sakit, bisa menyebabkan diare dan penyakit lainnya lagi pada warga kita. Itu tidak bisa dibiarkan. Ayo kita cegah. Panggil warga setempat. Ayo kita cegah. Dan apa perlu kita panggil polisi, karena itu pekerjaan yang dilarang polisi. Karena itu sangat berdampak buruk bagi warga. Ayo kita usir orang itu, kata salah satu warga. "Iya, ayo kita usir. Ayo kita cegah. Kita tidak boleh membiarkan itu." Sesampainya di sungai, Raka, teman-temannya dan warga menghampiri Kak. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu mendompeng di sungai sini? Saya sedang mendompeng. Saya sedang mencari uang untuk kehidupan kami. Tetap saja kamu tidak boleh melakukan itu.
itu pekerjaan yang terlarang. Tapi kalau saya tidak bekerja ini, saya mau kerja apa lagi? Kamu bisa bekerja di sawah, memotong karet, dan lain sebagainya. Karena pekerjaan kamu ini tidak dibolehkan sama pemerintah. Itu bisa Tetap saja kamu tidak boleh melakukan pekerjaan itu. Itu bisa membahayakan masyarakat desa kita. Kalau seperti itu, ayo kita lapor saja kepada polisi. Ayo kita laporkan saja. Iya, ayo kita laporkan saja. Itu bisa menyebabkan kerugian banyak bagi kita. Iya, ayo kita lapor. Pak, tunggu Pak. Saya takut masuk kantor polisi, Pak. Jangan laporkan saya, Pak. Kalau saya masuk kantor polisi, lalu keluarga saya makan apa? Nah, makanya justru dari itu kamu tidak usah lagi bekerja bernompeng itu, karena itu sangat berbahaya bagi masyarakat kita. Ya, baiklah. Saya akan berhenti bekerja ini dan saya akan mencari pekerjaan lain. Tapi Bapak jangan laporkan saya. Saya mohon. Baiklah. Kami akan memaafkanmu kali ini, tapi kamu jangan ulangi lagi ya. Ya udah. Bereskan pekerjaan kamu itu. Jangan diulangi lagi. Coba lihat air ini, sudah keruh. Jadi susah masyarakat desa kita mau mengonsumsi air ini. Iya, baiklah. Aku minta maaf, aku akan membereskan ini. Nah, itulah cerita kita pada hari ini. Jadi, kita jangan melanggar peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, karena itu tidak baik bagi negara kita dan masyarakat yang terdampak dari itu. Baiklah, cukup sampai di sini dulu ya cerita kita hari ini.